Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya Tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan Tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya bisa lebih dari ini. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini di minggu pertama di tahun yang baru kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat bertemu kembali, untuk kita dapat beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Saya percaya kita semuanya di tahun yang baru ini kita membawa semangat yang baru, sukacita yang baru, bahkan hati yang baru untuk kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang baik, sungguh baik buat setiap kita. Amin. Mengingatkan kembali untuk para jemaat di tempat ini, kalau di minggu pertama kita ada persembahan 2 kali, yang satu untuk pembangunan, yang satu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kita mau masuk di dalam doa pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Sehingga di minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan buat setiap kami berkumpul berunity di tempat ini Tuhan, untuk kami dapat menaikkan rasa syukur kami oleh segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau yang beracara pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berkumpul 1-2 orang di dalam nama-Mu Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk hadirat-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau pagi hari ini. Untuk kami Tuhan semakin mengasihi Engkau. Dan kami percaya ketika Engkau melawat kami, Engkau pun akan melawat anak-anak sekolah minggu di lantai atas. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini melihat setiap hati kami, kerinduan hati kami Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati Engkau. Kami mau tetap bersyukur dalam segala hal di tahun yang baru ini Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Yesus. Kami berdoanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap menyenangkan hati Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami lewat pujian penyembahan kami pagi hari. Ku bersyukur Bapa, kami naikkan pujian ini sama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kami percaya rancangan indah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami imani itu terjadi di tahun yang baru ini Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama katakan, ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang jemaat untuk kami berdiri semuanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna dalam hidup setiap kami Tuhan. Sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
puji bersama-sama. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semangat boleh katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Sekarang inilah iman kami Tuhan. Kami punya iman yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Tetap bangkit berdiri karena kita akan bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia rela mati buat setiap kita. Dialah kekasih jiwa kita. Kita akan menekan pujian ini sama-sama. Yuk kita cekit sama-sama buat Tuhan.
Kita percaya di tahun 2024 Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Denganmu Tuhan kita akan naikkan pujian ini sama-sama. duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Kami mengucap syukur untuk minggu pertama di tahun 2024 ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023 Bapak. Rancangan-Mu sangat indah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah ada di tahun 2024. Tahun yang masih rahasia bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami melangkah melalui di tahun 2024 ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan di minggu pertama ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapak, hanya yang kami mau bilang kepadamu ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah rasa cinta kami kepadamu tetap bertumbuh, makin bertumbuh Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Apapun keadaan hidup kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi yang indah ini Tuhan,
kami bersepakat membawa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono. Tuhan Yesus, kami juga mengingat akan Gembala pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko, dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah para pemimpin kami, para pembina kami Tuhan, selalu diberikan kekuatan-Mu Tuhan, dan Roh-Mu selalu ada dalam hidup dan kehidupan mereka Bapa. Apapun rancangan-Mu Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Engkau memberikan kemampuan bagi mereka Bapa, hikmat dan kebijaksanaan-Mu turun atas mereka Bapa, supaya mereka bisa menuntun setiap jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada mereka, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang berkemenangan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan mereka, baik dalam pelayanan dan keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah penuhi itu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat ini di tahun 2024 Engkau memberkati seluruh jemaat GBI Gunung Padang. 5 generasi ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu deklarasi Yesaya 41 ayat 13 terjadi bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Engkau yang memegang tangan kanan kami Bapa, dan Engkau yang memberikan kami kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh-Mu Tuhan memampukan kami untuk berjalan melewati tahun 2024 bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan sangat luar biasa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa seluruh pengurus jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah Tuhan, kami tetap semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, supaya kegiatan ibadah Tuhan terus berjalan. Dan kami percaya Tuhan, kami berdampak Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kalau tempat yang luas Engkau sudah siapkan bagi kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GBI Gunung Padang menerima tempat yang luas Bapa, dan kami siap menuai banyak jiwa. 18 kecamatan yang ada di Purbalingga kami rebut untuk kemuliaan dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau hebat Bapa. Kami juga berdoa bagi ibadah yang dilaksanakan di atas Tuhan, anak-anak kita. Dan kami percaya api-Mu, Roh-Mu Tuhan turun atas mereka. Mereka akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mereka akan dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan kami lihat mereka habis berdoa. Dengan doa mereka, mujizat Tuhan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa bangsa kami. Kami membawa kota kami. Tuhan, ketika kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami. Tuhan, kalau sebentar lagi bangsa kami akan melakukan pesta demokrasi, mari Bapa, Engkau mengendali semua ini Bapa. Semua rencana, semua persiapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berjalan dengan baik. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memilih kepala negara kami yang terbaik, presiden kami yang takut akan Tuhan, dan mereka mau melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu dari Bapak Gembala kami Bapak, mari biarlah kami terfokus apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, kami bisa mengerti dan memahami. Dan kami juga akan makan dan minum Tuhan dari tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya itu memberikan kekuatan bagi kami. Ampuni kami Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan naikkan sama-sama pujian, karena salibmu ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, yes, sekarang karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Yes, yes. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
Firman-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati yang terluka Engkau obati Tuhan, Engkau pulihkan. Amin. Kami yang lemah Kau beri kekuatan. Amin. Kami yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, buka hatimu. Pagi hari ini kita akan dengar isi hati Tuhan itu lewat firman-Nya, yang pagi ini dilayan oleh Gembala Pembina kita. Izinkan roh Tuhan bekerja di kehidupan kita, supaya firman Tuhan di minggu pertama di bulan Januari tahun 2024 ini, firman Tuhan yang membuat kita terus bangkit dan Amin. jadi terang untuk Amin. kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, tiba saatnya kami umat-Mu untuk mendengar isi hati-Mu. Firman Tuhan yang pagi ini kami akan dengar lewat Gembala Pembina kami, lewat multimedia yang akan disampaikan. Biar setiap kami yang hadir pagi ini adalah orang-orang selalu rindu untuk diisi oleh firman-Mu, selalu rindu untuk diajar, selalu rindu untuk dibimbing, selalu rindu untuk dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Oleh karena Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami pagi hari ini lewat Gembala Pembina kami. Setiap kami hari pagi ini orang-orang yang siap untuk diberkati Amin. oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, serta kami siap untuk diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati melalui firman Tuhan kita berkata amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran, yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya. Kasih Tuhan
tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku.
Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024.
Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat, hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya, dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang, dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7.
digambarkan seperti api, bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar, karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu. Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan,
akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang ke-10, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, dengan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Makasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Makasih. Makasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.